menurut kitab kalian sendiri Allah itu adalah nama. Mana datanya? Di Amos 4 ayat 13. Tuhan, Allah semesta alam itulah namanya. Silakan buka. Nah sekarang saya minta, di mana datanya kalau Allah itu gelar? Silakan. Kalau abang pakai terjemahan nggak masuk bang, karena kalau merujuk itu Yahweh jadinya itu Yova. Ya, enggak, tadi kan kalian mengatakan Allah itu adalah gelar, tetapi kitab kalian sendiri mengatakan Allah itu nama. Datanya di mana? Amos 4 ayat 13. Sekarang aku minta kepada kalian, mana datanya kalau Allah itu gelar? Tunjukkan. Allah yang dalam Babel itu merujuk pada Al-Ilah, Blender. Ya, kayak dalam Antara major ini antara gelar dan nama, antara gelar dan nama dua pilihan. Iya. Allah L-L-A-H yang kalian mengatakan Allah itu gelar. Allah. Bukan Allah sama ilah beda. Kalian mengatakan Allah itu gelar, mana datanya? Ya, kayak contoh kayak dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, Saya minta kalian mengatakan Allah itu adalah gelar. Dari mana kalian tahu kalau Allah itu gelar? Dari mana datanya? Ini kalau main tunjuk-tunjuk data begini nih, kalau di Katolik ya otoritas. Datanya, kalian selama ini mengklaim bahwasanya Allah itu adalah gelar menurut iman kalian, tapi tidak bisa berdasarkan data. Sekarang mana datanya? Jelas-jelas kitab kalian sendiri mengatakan Allah itu nama, bukan gelar. Sekarang mana datanya kalau Allah itu gelar? Oke. Kau coba bacakan dulu teks aslinya. Di sana kata Allah nggak? Ya, Ini kan kau merujuk hanya dari bahasa teks terjemahan. terjemahan nggak bisa bang. Ya nggak bakal bisa dia. Karena kenapa? Kalau kau rujuk kepada teks asli ya tidak ada di sana kata Allah. Paham nggak Allah? Kok di Amos 4 nomor 13 Tuhan, Iya, kalau kau merujuk kepada teks asli yang pada di sana, alam berarti itulah Elohim. namanya. Allah Elohim. itu nama. Coba Iya, pergi bang. itu Coba merujuk pada Elohim. Kalau teks aslinya. pergi ke Amos teks asli bang. Bingung kan? Itulah orang bilang. Assalamualaikum. Udah, Mat. Waalaikumsalam. Ini sekarang kita minta data. Waalaikumsalam. Sekarang Assalamualaikum. Iya, iya dek, gimana? Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, sahabat-sahabat sekalian. Ini menarik, menarik. Sangat menarik ini. Mohon izin. Ini bang rumah yang asli kan nih? Saya kawan saya ingin bertanya nih kepada saudara-saudara nih sebagai pemegang Bible. Yang Yesus maksud sebagai penguasa alam maut itu siapa? Coba dijawab dulu. Yang Yesus maksud penguasa maut itu siapa bang? Oke, nggak ada mana. Senggol dulu bang. Ya silakan. Coba. Oke, hai. Ya silakan. Oke, gini, oke. Untung ada cuma nih, oke. Gini bang Juma. Penguasa alam maut itu adalah Allah Bapa sendiri, ya. Yang diberikan kepada iblis. Berarti yang menguasai kemudian alam maut siapa? Ya iblis lah. Iblis. Ingat teman-teman, saudara kita mengatakan penguasa maut itu adalah iblis. Di dalam Wahyu 1:18, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu siapa? Ya Yesus, karena dia sudah menaklukkan alam maut. Berarti Yesus adalah, karena dia telah menaklukkan, dia telah bangkit dari kematian. Berarti Yesus adalah, ya, karena Yesus tidak bisa ditahan oleh maut, jadi dia menguasai. Berarti Yesus adalah
Itulah Jadi iman Yesus itu Kristen. menguasai surga dan bumi, ya tidak ada Iya, yang bisa berarti menahan dia. Yesus adalah, ingat dulu, kuasa maut itu diberikan Iya, kepada iblis, dengarkan. dan di situ Pernyataan saya dikatakan di awal tadi Bang bahwa Juma, dengarkan. Pernyataan saya di akulah awal yang tadi hidup, bahwa akulah yang mati, aku Dengarkan dulu, memegang dengar segala dulu. kunci maut Pernyataan dan saya di kerajaan awal maut. tadi Itu, itu bahwa siapa? Itu siapa? ya dengar dulu pernyataan saya di awal. Tuhan Iya. Tuhan itu maha kuasa. Ya, Ya, alam memberikan maut kuasa itu kepada sang iblis. iblis. Nah, terus Jadi dia kalau Tuhan mengatakan maha bahwa kuasa, ya sekarang Yesus berkuasa atas semuanya. bahwa ketika Yesus berkata segala kunci maut dan kerajaan maut ada pada diriku, itu siapa? Itu siapa? Ya, Yesus. Jadi jadi yang tadi diberi kuasa maut itu Yesus. Yang diberi kuasa itu kepada iblis untuk berkuasa atas maut. Berarti yang hidup dan mati dan bangkit lagi itu siapa? Karena Yesus tidak bisa ditahan oleh alam maut, dia bangkit dari kematian. Itu makanya dia menguasai. Jadi alam maut tidak berkuasa atas dia. Jadi yang tadi berkata kepadaku diberi kuasa kerajaan maut dan kerajaan maut itu siapa? Ya buktinya dia kan mengalahkan alam maut. Dia bangkit dari kematian. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, berarti dia takluk kepada alam maut. Berarti salah Yesus mengatakan itu. Gimana ya bilangnya? Ya iya dong. Bagaimana Yesus menaklukkan alam maut? Ya, dia berkuasa dong. Tidak ada yang bisa menahan dia. Kami yang sesat dengarnya bang. Kami yang sesat. Jadi kemudian ketika Yesus Jadi yang sudah berkuasa di alam maut ini langsung iblis mengalahkan atau alam maut. Yesus? Jadi dia sudah bisa menguasai alam maut. Hanya Jadi begitu dia, Bang. gegara dia keluar dari kubur, Anda mengatakan dia mengalahkan maut. Oke, dan itu adalah Yesus. Betul? Sepakat kita ya? Oke, Ya, Bang. sepakat Jadi kita bahwa yang keluar dari kubur itu adalah penguasa maut, dan itu Anda sebut Yesus. Betul? Betul? Ah. Oke, tepuk tangan dulu. Mari pelan-pelan, saudara-saudara. Kalau di Al-Quran saya kan jelas, wa iya du'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka. Kan gitu. Itu di Al-Quran saya nih. Al-Quran saya mengatakan bahwa yang Kristen sembah itu adalah iblis. Nah, Anda mengakui bahwa Tuhan memberikan kuasa alam maut kepada iblis. Satu. Dan Anda mengatakan karena Yesus keluar dari kubur, maka dialah sang penguasa kerajaan maut itu. Sepakat kita sampai di situ. Sekarang yang jadi permasalahannya adalah apakah yang keluar dari kubur itu betul-betul Yesus atau iblis yang cuma ngaku Yesus? Coba. Oke. Buktikan kepada saya kalau yang keluar dari liang kubur itu betul-betul anak Maria. Silakan. Oke. Pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu ya seturut dengan kehendaknya. Bagaimana manusia diciptakan menjadi manusia yang kekal ya. Tapi karena godaan iblis, manusia jatuh dalam dosa. Terus? Terus? Jadi sekarang iblis itu menjadi dimurkai oleh Tuhan itu sendiri. Maka Tuhan memberikan kuasa alam maut kepada dia. Diulang lagi. Upah dari dosa adalah maut. Ya. Karena Terus yang keluar dari kubur mereka berubah menjadi akan mati. Oke, sekarang tugas kita nih, tugas Anda dan saya membuktikan bahwa yang keluar dari kubur itu, yang dilemparkan dari alam maut itu anak manusia atau bukan anak manusia. Itu tugas kita sekarang. Bang Juma. Ya. Di saat manusia itu sudah jatuh dalam dosa, maka kok lari masih ke situ, Bang? Dengarkan dulu. Maka iblis berperan dalam menyesatkan manusia. Oke, bagus. Tepuk tangan. Betul, menyesatkan manusia, membawa manusia untuk menyembah Tuhan-Tuhan di luar daripada Tuhan yang sembah Abraham dan Yakub. Ya. Makanya dari situ Tuhan itu sangat murka dengan iblis. Makanya Tuhan Allah Bapa menubuatkan kedatangan seorang Mesias. Ya udah selesai. Kita kok mundur pula. Ngapain kita jauh-jauh? Sekarang untuk penebusan dengan kemanusiaan Yesus Kristus ya. Dia masuk kubur. Allah Bapa bisa menaklukkan alam maut itu. Iya. Udah. Kita udah sampai ke situ, saudara. Sekarang permasalahannya yang merangkak
keluar dari alam kubur itu manusia atau bukan anak manusia? Jawab. Manusia. Ya. Anda mengatakan itu manusia? Ya. Oke, yang keluar dari kubur itu Anda katakan adalah manusia. Apakah manusia yang Anda maksud ini, yang keluar dari kubur ini, yang datang kepada Paulus? Ya berbeda kan, Paulus kan bukan sejaman tidak pernah kenal Yesus. Oke. Yesus sudah terangkat ke langit, baru Paulus baru tahu tentang Yesus. Anda mengatakan yang keluar dari kubur ini anak manusia, betul? Ya. Naik ke langit, ke surga, anak manusia atau bukan? Ya, anak manusia. Yang pergi ke Paulus kemudian anak manusia atau bukan? Oke, beda Bang Juma, beda. Subhanallah. Anda berkata kalau Paulus itu merujuk pada bimbingan kerohanian, itu penglihatan rohani. Subhanallah. Penglihatan rohani berbeda. Ya, berarti yang dilihat oleh Lukas. Kalau rasul-rasul yang menjadi murid Yesus langsung itu adalah saksi mata langsung tentang Yesus. Yes. Kalau Paulus dia berjumpa dengan Yesus, itu berdasarkan penglihatan rohani. Oke, penglihatan rohani. Oke. Dia kan nabi kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus terangkat ke langit, dia adalah manusia. Ketika dia turun kepada Paulus, kenapa bukan manusia? Ya kenapa? Karena bukan kehendaknya seperti yang Anda pikirkan. Maksudnya apaan ini? Apa? Maksudnya apa? Karena ini Anda memaksakan seperti kehendak Anda untuk datang kepada Paulus. Bukan. Saya bertanya. Anda mengatakan, saudara, Anda mengatakan yang keluar dari kubur anak manusia, naik ke langit anak manusia, turun kepada Paulus bukan anak manusia. Berarti oknum yang berbeda. Iya, yang datang ke sana kan berbentuknya itu apa? Berbeda berarti kan? Dia kan yang datang kan berbentuk cahaya. Yang berarti oknum yang berbeda kan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana dia berkuasa? Dia bisa sekarang permasalahannya yang keluar dari kubur itu penguasa maut atau bukan? Ya iya, Yesus yang telah menaklukkan alam maut. Penguasa maut kan? Iya, yang sudah menaklukkan alam maut. Berarti dia berkuasa. Ketika Yesus berfatwa di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan, dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Jawab. Ya dikeluarkan dari kerajaan Allah Bapa. Tidak masuk lagi dalam bagian kerajaan Allah Bapa. Tunggu. Bukankah iblis sudah dikeluarkan sejak Adam alaihissalam diusir? Ya iya. Ini sekarang iblisnya kata Yesus, dunia saat ini adalah saatnya untuk dihukumkan. Juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Siapa sih penguasa dunia ini menurut Yesus? Penguasa, ya Allah Bapa. Berarti iblis. Iblis itu malaikat yang sudah diberikan kuasa alam maut yang Yesus mengatakan Yohanes 12:31, sekarang waktunya dunia ini akan dihukumkan, dan juga waktunya iblis penguasa dunia. Iblis penguasa dunia. Kata siapa? Yesus. Yesus. Berarti penguasa dunia menurut Yesus siapa? Iblis. Yang datang berkata kepada Matius, kepadaku telah diberi kuasa di dunia, itu siapa? Yang berkata? Ya. Yesus. Diam. Yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Tadi Anda mengatakan yang diberi kuasa, yang menguasai dunia adalah iblis. Dengar dulu, kenapa Yesus berkata kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi? Karena dia sudah melalui namanya kebangkitan dari kematian. Saudara, berarti Yesus kerasukan kematian, makanya dia berkuasa atas segalanya. Berarti keluar dari kubur dia kemasukan penguasa dunia, betul? Bukan kemasukan, memang sudah dibuatkan bahwa dia itu akan menjadi penguasa atas langit dan bumi. Tunggu, Yesus berkata penguasa bumi ini siapa? Oke, penguasa bumi itu adalah iblis. Minum kopi dulu, minum kopi. Atur nafas. Bukan kopi lagi, tenangkan perasaan Anda. Waktu berlanjut. Tok. 3 hari kemudian setelah itu ada yang keluar dari kubur dan berkata kepadaku telah diberi kuasa dunia. Itu siapa? Yesus.
Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti yang kamu patenkan namanya Yesus itu isi dalamnya adalah iblis. Kan? Yesus itu mati nggak? Mati dan bangkit kembali kan? Dari kebangkitannya dia menaklukkan alam maut, bahwa alam maut tidak sanggup menahan dia. Hei, yang menguasai kerajaan maut itu iblis. Ibrani 2 nomor 9 jelas sekali. Ibrani 2 nomor 14 juga dikatakan apa? Iblis adalah penguasa alam maut. Bang, Bang Zuma percaya sama Bible? Bible yang menuangkan isi perutnya kemudian. Saya hanya membaca. Tugas Anda percaya atau tidak? Enggak, aku tanya abang percaya atau enggak itu tulisan? Saya percaya Bible itu adalah kitabnya saudara Kristen. Tapi saya tidak percaya itu adalah firman Tuhan. Namun iblis ingin mengecoh kemudian anak keturunan Adam. Apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, mereka membuat tipu muslihat. Tetapi Allah kemudian membalas tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah adalah pembalas sebaik-baiknya kejahatan. Ya, jelas itu. Itu menurut abang kan, menurut keiman kan abang. Anda bertanya kepada Bang Zuma kan? Iya. Jadi menurut saya, bukan menurut tetangga. Betul. Sekarang permasalahannya adalah ketika Anda mengatakan penguasa dunia adalah iblis, dan Yesus pun mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Lantas saya bertanya, siapa yang keluar dari kubur lalu mengatakan kepadaku telah diberi kuasa dunia? Anda mengatakan Yesus. Kita sampai level itu. Sekarang kita naik level. Menurut Yesus, ketika dia penginjilan, mengadakan kajian-kajian di tengah-tengah Bani Israel muridnya, apakah Yesus pernah menubuatkan dan mewanti-wanti muridnya agar waspada kepada iblis yang akan datang dengan memakai nama Yesus? Pernah Yesus ingatkan itu? Pernah Yesus mewanti-wanti itu atau tidak? Jawab. Oke. Ya, Yesus memang mengatakan bahwa penguasa dunia ini adalah iblis. Ya benar. Karena godaan itu datang dari sang iblis. Godaan itu datang dari sang iblis. Tapi bagaimana seorang Mesias ya yang sudah menggenapi bahwa anak manusia akan mati dan bangkit tergenapi oleh Yesus Kristus. Anda tidak usah, Allah tidak bisa menahan dia. Buktinya saudara, ya, dia menaklukkan itu semua, makanya dikatakan kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi tidak ada lagi tidak dikuasai oleh Yesus Kristus. Saudaraku, saya ingin meluruskan Anda. Saya tidak menginginkan Anda binasa dalam hal ini. Oke? Jangan Anda kemudian menyombongkan diri terhadap kebenaran. Anda pegang Bible kan? Kitabnya orang Yahudi, sunatkan hatimu. Apa itu? Jangan sombong terhadap kebenaran. Sekarang yang jadi pertanyaan, adakah Yesus ketika dia adalah seorang rabi? Katanya dia rabam, dia adalah maran, dia adalah seorang guru. Sekarang pertanyaan saya sebagai guru, adakah dia mewasiatkan nasihat kepada muridnya? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Adakah nasihat itu muncul? Jawab dengan jujur. Ada, Tuhan. Ada. Tapi itu kan merujuk kepada manusia yang datang kepada Paulus. Itu bukan manusia, itu cahaya yang disertai oleh orang. Bukan manusia. Yesusnya berkata, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Yesus tidak berkata waspadalah kepada manusia. Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ketika Yesus terangkat ke langit, tragedi penyaliban terjadi. Ada yang keluar dari kubur mengaku sebagai Yesus. Jelas itu. Oknum inilah yang pergi ke seluruh dunia yang menyebabkan separuh penduduk bumi menuhankan dirinya. Sekarang pertanyaan saya,
Siapa yang berbahagia dan tepuk tangan ketika kemudian manusia meninggalkan menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub menuju kepada makhluk yang bernama Yesus? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Maksudnya tepuk tangan gimana maksudnya? Orang-orang masa Nabi Musa alaihissalam sampai ke bawah, sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam, mereka menyembah kepada Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Sekarang pertanyaan saya, begitu ada agama Kristen yang tadinya menyembah Adonai Elohenu, Adonai Ahad, tiba-tiba menyembah kepada anak bayi yang mati digantung di pohon setelah dewasa bernama Yesus. Siapa yang tepuk tangan setelahnya? Oke, gini ya, sejak dulu Bang Juma ya. Oke. Silakan. Di Yohanes 3 di ayat 16 berkata 16. Ya? Yes. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, ya, yang dituntut apa? Ini di sini apa? Yang dituntut apa? Percaya. Percaya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Oke. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekal itu apa? Ya surga. Jadi baik, untuk mengenal Allah Bapa, ya baik, saudara. Kristus untuk mendapatkan apa? Surga. Baik, saudara. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus ya? Ya. Yesus yang mana nih? Yang keluar dari kubur atau yang mengadakan pengajaran penginjilan? Yesus yang lahir di Bethlehem. Yesus bagus. yang mati, bangkit dan hidup kembali. Oke, bagus. Dia manusia. Manusia. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus itu adalah cahaya, ya. Yesus cahaya. Berkata, Lukas 10 nomor 18, yang datang ke bumi berupa cahaya siapa? Ya. Itu kan cahaya, dia kan Paulus sebagai cahaya yang begitu terang. Yesus berkata dalam Lukas 10, Yesus yang engkau aniaya. Oke, iblis datang ke muka bumi ini menurut Yesus dalam rupa apa? Ini kayaknya Bang Suma seraka betul nih, harusnya bergantian. Biarkan dulu, Yesus berkata, kita puaskan dulu Bang Juma bertanya, baru kita tanya nanti Bang Juma, silakan. Yesus berkata di dalam Lukas 10 nomor 18, iblis datang ke bumi ini dalam rupa apa? Oke. Dalam rupa apa? Ya. Dalam rupa iblis, dalam rupa manusia. Dalam iblis itu dalam rupa apa pun bisa. Langsung tenang kan, satu sabda dia tuh langsung tenang sudah ruangan. Lukas 10 nomor 18, aku Yesus melihat iblis turun dari langit berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa apa? Oke, Yesus itu ya melihat yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Iblis datang berupa cahaya. Yesus datang berupa manusia. Sama enggak? Sama enggak? Tapi bisa dikatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Iblisnya datang dengan memakai nama siapa? Orang Ananias, orang yang begitu taat, orang yang begitu tekun dalam beriman, dia pasti tahu siapa yang Yesus berkata, iblisnya datang memakai nama siapa? Oke. Sekarang yang namanya Tuhan, Anda udah paham kan? Bisa dengan segala kehendak mau jadi apa ya? Buktinya ada Ananias untuk mengkonfirmasi bagaimana yang didapatkan oleh si Paulus itu suatu kebenaran. Siapa Ananias menurut Yesus? Siapa Ananias ini menurut Yesus? Iya, Ananias kan seorang yang taat ya, orang taat. Menurut Yesus Ananias ini siapa? Orang beriman. Di mana Yesus membahas tentang Ananias ketika dia penginjilan? Bagaimana Yesus menjelaskan? Ya Ananias kan sudah ada. Saudara, Anda baca Matius 24 nomor 24. Yesus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan mukjizat sekiranya dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekarang kenapa sampai merujuk pada Ananias, sedangkan Ananias jelas ditahu bahwa dia itu orang taat dalam beragama, beriman pada Tuhan. Bukankah Yesus mengatakan bahwa iblisnya datang, Yesus palsunya datang menyesatkan orang-orang pilihan juga? Matius 24 nomor 24. Betul kan? Disesatkan siapa? Yang disesatkan orang-orang pilihan juga, termasuk yang kena bisikan, kepadaku telah diberi kuasa baik di dunia maupun di langit. Berarti murid-murid Yesus juga orang sesat.
Kata Yesus, yes. Oke. Matius 24 nomor 24. Oke, jadi gini aja. Oke, jadi gini aja Bang Juma. Oke. Yesus palsu. Oke, jadi gini ya. Oke, coba Anda tunjukkan. Silakan. Hawariun yang menjadi murid-murid Nabi Isa, siapa yang sudah siapa yang sudah mendapatkan wejangan daripada Nabi Isa, yang sudah mendapatkan ini? Jangan lari ke situ, karena Nabi Isa hanya bertanya. Enggak, Anda bilang murid-murid Yesus itu sesat. Kenapa lari Nabi Isa? Kenapa lari kepada Nabi Isa? Bukankah Hawariyun berkata ketika ditanya, menjawab beliau, mereka menjawab, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah. Itu kata menurut Nabi Isa alaihissalam. Tapi lagi-lagi murid-muridnya habis dibantai oleh Paulus in the gang. Coba renungkan. Itu ada murid-muridnya nggak? Pengikutnya Hawariyun. Ya, ada pengikutnya, ada berapa orang itu? Hawariyun. Ya, mungkin ada 12 orang, mungkin 13 orang. Itu bukan pada pondasi itu kemudian Islam ditegakkan, bukan. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Torah. Tetapi kemudian orang-orang yang ada pada zamannya justru cenderung kemudian ingin mematahkan langkah Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka berupaya untuk membunuhnya. Apa yang terjadi? Allah menolongnya. Yang dibunuh adalah orang lain. Oke, itulah orang lain inilah yang keluar dari kubur, yang mengaku Yesus, dan itulah yang kamu sembah kisanak. Oke. Jadi gini Bang Juma. Menurut Anda, waktu Isa itu mau diserupakan wajahnya, itu dalam masalah apa dia? Itu ada masalah apa? Siapa yang ngejar dia? Dia itu jelas ingin dibunuh oleh Bani Israel. Siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh? Tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Cuma dikatakan bahwa orang-orang yang disebut ahli kitab ingin kemudian membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dikarenakan Nabi Isa alaihissalam mengajarkan dirinya sebagai Al-Masih, Mesias, sebagai Nabi, sebagai Rasul untuk mereka. Tapi mereka tidak menerimanya, karena mereka menganggap bahwa Isa alaihissalam ini hanyalah seorang anak yang didatangkan hasil zina. Mereka nggak mau terima itu. Sehingga Nabi Isa ketika melakukan mukjizat-mukjizat, mereka anggap itu hanyalah sebuah sihir. Tidak mungkin ini adalah Mesias yang kita tunggu. Bukan ini yang kita tunggu. Yang kita tunggu adalah orang yang sama seperti Nabi Musa, yang bisa kemudian membebaskan kita dari penjajahan bangsa penindas. Saat itu bangsa Israel dalam penindasan bangsa Rom atau Roma. Sekarang jangan ke situ, Bung. Ini jadi permasalahan yang jadi prinsip, yang menjadi pokok pondasi akidah Anda. Saya bertanya kepada saudara, siapakah yang berkata, lihatlah, akulah yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini siapa ini? Cuma Yesus yang berkata demikian, tidak ada arah. Yesus. Ya. Selamat. Saya tepuk tangan untuk Anda. Anda mengatakan makhluk. Gimana? Dibahas-bahas dia, Pak. Kalau emang dia hidup, cepain dibahas-bahas dia, Pak. Percaya. Tetapi dia, Pak, saudara, ketika Anda ingin jujur kepada saya, menurut Yesus, penguasa alam maut itu siapa? Yesus, Allah. Yesus mengatakan kemudian di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang waktunya dunia ini akan dihukumkan, dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kok bisa? Yes. Coba Anda baca Yesaya 14. Baca. Kalau banyak kemana iblis dilemparkan kemudian ketika mereka bercita-cita ingin menyamai Sang Yang Maha Tinggi? Baca Yesaya 14 nomor 15. Sebaliknya ke dunia orang mati dilemparkan engkau ke dalam. Satu. Yang kedua, ketika orang-orang yang jahat, orang Farisi datang kepada Yesus minta satu tanda. Guru, ya paman, kami minta satu tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini, angkatan setan ini tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia
3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Nah, siapa yang percaya kepada orang yang keluar dari kubur? Itulah angkatan jahatnya. Yang penting berbuat zina, yang penting tidak berbuat zina. Itu berbicara kepada siapa? Itu berbicara pada orang-orang Farisi. Orang yang percaya kalau Yesus adalah Mesias. Oke, betul. Sekarang Paulus ini orang mana? Paulus ini orang mana? Farisi atau bukan? Ya. Orang Yahudi, orang Farisi. Bagus. Orang Farisinya ini adalah angkatan jahat menurut Yesus, betul? Ya karena dia ya sudah dibimbing oleh iblis untuk membunuh Yesus Kristus, untuk menyingkirkan Yesus Kristus. Masya Allah. Tidak percaya kalau menurut Yesus yang mau membunuh Yesus itu anak Tuhan atau anak iblis? Siapa yang bilang anak Tuhan? Enggak, saya tanya samamu. Yang mau membunuh Yesus, menurut Yesus, mereka itu anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan? Ya anak iblis lah. Bagus. Ketika yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis dan mereka berhasil, kemudian siapa yang berhasil membunuh Yesus? Oke, orang-orang Farisi. Kehendak orang-orang anak iblis? Iblis. Iblis. Ya, anak iblis kan? Iblis itu orang yang mengikuti. Oke. Berarti iblis berhasil membunuh Yesus, betul? Ya. Berarti iblis berhasil membebaskan manusia dari kutuk hukum dosa waris, betul? Berarti iblis berjasa menghilangkan dosa waris agar kalian masuk surga. Ya. Akhirnya Yesus hidup, Pak, bangkit dari orang mati. Akhirnya kamu mengakui bahwa penyaliban terjadi karena iblis. Sabar. Berarti Anda kemudian mengakui sebab karena iblislah kemudian dosa waris dari Adam ditebus. Betul? Ya iya dong. Karena kenapa? Oke, pertanyaan saya. Kalau kita mau pertanyaan terakhir, dengarkan. Iblis ini mau manusia masuk neraka atau iblis ini mau manusia masuk surga? Oke, iblis itu mau kita itu tersesat, ya. Neraka. Tapi pertanyaan saya, iblis jangan kemana-mana. Makanya ini pertanyaan terakhir. Iblis mau agar manusia hidup di neraka atau hidup di surga? Iblis mau dia manusia itu menjadi pengikutnya, hidup di neraka. Hidup di neraka. Kalau begitu, kenapa dia mau agar Yesus disalibkan? Ya. Bagaimana Allah Bapa untuk menebus jatuh ke dalam untuk menebus? Apa tujuannya menebus? Supaya manusia masuk surga. Berarti iblis menurut kalian mau agar manusia masuk surga. Ayo. Lalu kasih datanya tadi. Berarti iblis ini adalah Tuhan bagi kalian. Karena kenapa? Yang menyediakan surga bagi orang-orang benar itu adalah Tuhan. Sedangkan Anda mengatakan bahwasanya iblis menginginkan penyaliban. Iblis berhasil membunuh Yesus. Dengan demikian, iblis berhasil memasukkan orang Kristen ke dalam surga. Naik level kita. Surga mana yang dijanjikan oleh iblis? Berkuar juga sama nanti tempatnya di neraka. Sekarang pertanyaan saya, surga mana yang dijanjikan oleh iblis? Jawab. Tidak, di mana iblis pernah menjanjikan surga? Ada aja. Makanya kalian mengatakan tadi Bang Juma, ya. Kalian mengatakan barusan. Dengarkan dulu. Saudaraku. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya kan ditutup percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekalan. Yang dijanjikan itu kekekalan. Apa itu? Surga. Sekarang kalau begitu adanya, Yesus diutus oleh Bapaknya untuk dibunuh atau tidak? Ya untuk penebusan. Untuk menebus manusia. Di mana dalilnya? Aku Bapa mengutus anakku untuk menjadi tumbal atas dosa-dosa orang berdosa. Itu dalilnya di mana? 16 Bapak baca itu. Oke, kita baca Yohanes 13 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya. Yang tunggal. Barang siapa yang percaya. Sekarang pertanyaan saya,
Anaknya ini diutus untuk dipercaya sebagai nabi atau dipercaya sebagai Tuhan? Tuhan. Di mana dalilnya? Dia adalah itu baca Pak, kan baca bisa Bapak ngerti itu. Mana dalilnya bahwa harus kau percaya Yesus sebagai Tuhan? Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Tuhan. Inilah yang saya katakan, kamu itu penyembah setan. Jelas-jelas dalilnya mengatakan, saudara, dalilnya mengatakan hidup kekal itu adalah manusia mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Syarat untuk masuk surga menurut Yesus adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kenapa kau jadikan Tuhan? Kenapa lisanmu mengatakan mengenal Yesus sebagai Tuhan? Karena sejatinya yang merasuki dirimu adalah iblis yang keluar dari kubur yang mengaku Yesus. Kalau Anda mengatakan Yesus diutus, ya memang Yesus diutus. Ya, firman yang diutus ke dalam rahim Bunda Maria menjadi manusia. Itu tidak ada, itu cerita anak TK, itu sekolah minggu punya. Ya, saudara, itu sekolah minggu punya materi itu sekolah minggu punya materi. Materi kita sekarang ini adalah yang mau Yesus disalib adalah iblis. Berhasil nggak iblis? Berhasil. Dengan demikian iblis berhasil membebaskan Kristen dari hukum mati. Betul? Yang menjanjikan kalian surga berarti iblis. Betul? Di mana? Benarlah kata Yesus di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Konteks berbicara pada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi Farisi. Betul. Berbicara kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Hei, itu berbicara mengenai orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Betul? Iya. Karena mereka tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias. Oke, sekarang pertanyaan saya, orang-orang Kristen menginginkan Yesus dibunuh atau menginginkan Yesus tidak dibunuh? Oke, orang-orang Farisi tidak percaya kepada Yesus bahwa dialah, karena itu tak bisa katakan. Tengoklah. Menghujat. Saya bertanya apa? Orang Farisi saya bertanya samamu, orang Kristen. Allah Bapa. Orang Kristen mau Yesus dibunuh atau orang Kristen mau agar Yesus tidak dibunuh? Jawab dengan jujur. Bagaimana? Orang Kristen mau Yesus dibunuh atau orang Kristen mau agar Yesus jangan dibunuh? Bagaimana kita mau mengatur kehendak Tuhan? Saya tidak tanya itu. Jangan kau pura-pura. Jangan kau pura-pura. Karena adanya pembunuhan Yesus menjadikan kamu sombong kepada pencipta langit dan bumi yang telah menciptakanmu. Daripada mengaruniakan apa, Bang Juma? Hei, saudara, saya masih bertanya seputar yang tadi. Kalian Kristen mau Yesus dibunuh atau kalian Kristen tidak mau Yesus dibunuh? Jawab yang jujur. Oke. Bagaimana kehendak Tuhan? Kalau Yesus itu kehendak Tuhan pun nggak apa-apa, tapi kehendak Anda berbicara mengenai kehendak Tuhan. Dalam kenyataannya Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh Yesus. Baca. Itu kehendak Tuhan. Sekarang permasalahannya adalah kalian Kristen ini mau Yesus itu dibunuh atau mau Yesus itu jangan dibunuh? Kami tidak mau Yesus dibunuh, tapi kehendak Allah Bapa kan lain. Bagus. Orang-orang Kristen mau agar Yesus itu tidak dibunuh. Kalau Anda berhasil Yesus tidak dibunuh, yang nebus dosa kalian siapa? Ya, Yesus Kristus. Dengan cara? Ya banyak dengan cara Tuhan. Tuhan kan tidak bisa dibatasi. Dengan cara apa? Anda mengukur Tuhan, ada aja cuma. Dengan cara apa kalian menebus dosa? Jangan Anda seolah-olah mencoba mengukur Tuhan, pikir seperti ini, pikir seperti nggak bisa. Bagaimana cara Tuhan? Dengan cara apa? Dengan cara apa dosa Kristen ini ditebus tanpa melalui pembunuhan terhadap Yesus? Dengan cara apa? Ya dengan cara kehendak Tuhan lah. Apa kehendak Tuhan itu? Ya nggak tahu saya. Ada aja. Itu jawab mau kita dikte. Itu jawaban orang munafik.
Bukan jawaban orang munafik. Hei saudara, orang Kristen sombong di hadapan penciptanya karena mereka mengaku memiliki juru selamat bernama Yesus yang keluar dari kubur pada hari ketiga, makan ikan goreng dan sedikit madu. Maka orang Kristen sedunia sombong kepada penciptanya karena mereka merasa dosa-dosanya sudah digugurkan oleh bangkitnya Tuhan mereka dari dalam liang lahat. Itu orang Kristen. Orang Kristen dengan sombongnya, ponganya, makan semua makanan yang diharamkan oleh Tuhan. Bahkan mengatakan hukum yang datang kepada Nabi Musa itu adalah sampah, tinja. Dikarenakan mereka sombong, sudah memiliki juru selamat yang keluar dari kubur. Jangan sombong Anda, jangan ponga Anda. Jangan kemudian Anda munafik. Orang-orang Kristen sedunia menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Sekiranya Kristen hidup di zaman Yesus, maka orang yang pertama menjajal kemampuan Yesus untuk dibunuh adalah kalian. Tak ada orang Roma, tak ada orang Yahudi. Kalian akan bahu-membahu segera untuk memakan daging dan minum darah Yesus. Itu pasti. Karena keselamatan seorang Kristen tergantung dari matinya Yesus. Keselamatan orang Kristen tergantung dari penyaliban. Keselamatan orang Kristen itu tergantung daripada darah Yesus ditumpahkan atau tidak. Jangan munafik. Jadi sekiranya kalian hidup di zaman Yesus, kalianlah orang pertama yang mengasah bila parang, juga balok-balok untuk menghantam kepala Yesus biar dia mati. Jangan bernarasi liar lah cuma. Saudara, Alkitab Anda mengatakan. Kau lihat dulu, waktu Yesus itu dituntun untuk dibawa disalibkan di Golgota, kan banyak orang pengikut-pengikutnya, orang yang sudah diajar dia. Apakah mereka membawa balok? Saya tanya sama saudara, izinkan saya membaca dalil. Ya? Jadi jangan izinkan saya membaca dalil. Izinkan saya membaca dalil. 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan dari kubur, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saya tanya sama saudara, ini dalil Anda percaya atau tidak? Ya iya. Berarti tanpa pembunuhan terhadap Yesus, maka orang Kristen akan hidup di dalam dosa. Betul? Dengarkan. Karena banyak orang yang sekalipun Yesus sudah mengajarkan, mengaku dirinya adalah datang daripada Bapa itu, bahwa dia adalah Mesias. Saudara, tidak ada yang percaya. Tapi setelah Yesus bangkit dan hidup kembali, baru sedangkan orang Yahudi, orang Yahudi dan orang Roma yang menjadi pelaku sejarah percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Baik, kembali lagi. Menurut Yesus, keluar dari kubur itu berdasarkan Matius 12 nomor 43 sampai 45 itu tanda untuk si jahat atau bukan? Jawab. Yang tanda si jahat itu kan yang berbicara kepada orang-orang Farisi, yaitu tentang Yunus. Makanya saya, saudara, coba Anda baca, dan ini akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Berlaku apa? Tanda Yunus. Ya, tanda Yunus, percaya kepada kebangkitan hari ketiga, betul? Yang dimaksud di sana bagaimana anak manusia itu di dalam perut bumi. Ya. Berarti hari ketiga bangkit atau tidak? Itu selama 3 hari di dalam kematian. Berarti hari ketiga bangkit atau tidak? Ya bangkit dong. Itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Itu tanda untuk penebusan, bahwa dia benar Mesias. Diam. Itu sudah jelas tertulis di dalam kitab saudara. Kita menjadi pembuktian bahwa dia adalah seorang yang benar. Yesus sendiri mengatakan bahwa itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Tanda Yunusnya itu, tanda si Yunus itu. Iya, keluar dari kubur hari ketiga, betul? Ya. Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Yang berbicara di situ Bang Juma, Yesus dengan orang Farisi, karena mereka tidak percaya kepada Yesus itu menjadi seorang Mesias. Mereka percaya kepada siapa? Pertanyaan saya bukan itu. Saya tidak tanya itu siapa, orang Bugis, orang Makassar, orang Batak, atau dia adalah orang Farisi. Saya nggak tanya. Yang saya tanya tanda itu untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Untuk angkatan jahat. Subhanallah.
Kepercayaan angkatan jahat ini dilanjutkan oleh siapa? Islam atau Kristen? Yang percaya bahwa yang percaya ada kebangkitan hari ketiga ini Islam atau Kristen? Dilanjutkan orang-orang Farisi. Iya, pengikutnya namanya adalah di Antioquia setahun bersama namanya adalah orang-orang Farisi. Iya, pengikutnya orang Farisi ini setahun lamanya di Antioquia namanya adalah siapa orang Farisi? Orang Farisi itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pengikutnya Paulus di Antioquia pertama kali disebut apa? Islam atau Kristen? Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus, disebutlah Kristen. Ya, itu di Antioquia pertama. Betul. Yesus berkata apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kamu pengikut Kristus bukan? Iblisnya juga mengaku Kristus. Kata siapa? Kata Yesus. Ayo, kamu pengikut Kristus kan? Ya, saya pengikut Kristus. Penyesatnya mengaku Kristus atau tidak menurut Yesus? Penyesatnya angkatan jahat. Tidak, Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Betul? Ya. Berarti penyesat ini mengaku Kristus enggak? Oke, jadi di mana Paulus mendapat pengakuan bahwa aku dia datang sebagai manusia? Itu kan cahaya dalam penglihatan rohani. Anda baca Galatia 1 nomor 11 dan juga nomor 12. Anda baca. Aku menerima Injil bukan dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Kristus Yesus. Oke? Maria melahirkan manusia atau bukan? Manusia. Yang datang kepada Paulus Kristus bernama siapa? Bernama Yesus. Penyesatnya datang mengaku Mesias, mengaku Kristus, namanya siapa? Yesus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Orang-orang pengikut Kristus yang paling banyak di atas muka bumi ini itu dipelopori agama yang bernama apa? Jawab. Ayo kawan. Ampun, memang harus ampun. Saya meluruskan kalian. Mudah-mudahan bisa terselamatkan. Ingat Bung, ingat. Yesus berkata penyesat itu datang dengan memakai Kristus. Di dunia ini tahun 2025, siapa agama yang mengaku pengikut Kristus? Jawab. Kristen, subhanallah. Ada pengikut Kristus lain selain Kristen? Tidak ada. Mana kemudian orang-orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Mana? Ada? Tidak ada. Hanya ada satu kandidat. Kristenlah itu yang disebutkan di dalam kitab saudara. Pengikut Kristus berarti dia sudah Kristen, ya. Itu saudara, saya katakan samamu, Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah menyebut muridnya dengan sebutan Kristen. Ya iya, dia itu dengarkan. Kalian pengikut Kristus yang datang kepada Paulus mengatasnamakan diri kalian sebagai Kristen. Itu apa perumahnya Bang Juma? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Ya udah, pengikut Kristus itu siapa? Yesus. Berarti apa yang kita ikuti, berarti yang kita imani, yang kita ikuti adalah tetap seperti ada pengikut Nabi Muhammad. Oke, baik. Sekarang menurut Yesus akan muncul Kristus palsu, betul atau tidak? Di mana itu? Di mana dia datangnya? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ciri-cirinya seperti apa kedatangan itu? Enggak ada ciri-cirian. Kalau Anda mau tahu ciri-cirinya, lihat di dalam Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Lengkap ciri-cirinya di situ. Cuma yang pengikut Kristus palsu yang Nabi Isa. Oh, saya tidak pernah mengaku diri saya pengikut Kristus. Saya karena Islam. Cuma berkata, cuma kalau orang yang menuhankan manusia sesat itu apa tidak? Sesat dong. Suma pernah Suma berkata bahwa Allah yang perkasa, Bapa yang kekal Raja Damai itu adalah Muhammad. Sekarang orang Kristen ketika berbicara mengenai Allah, apakah itu menuju ke Tuhannya umat Islam atau bukan? Enggak, begini bro. Suma kan pernah berkata, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai itu adalah baginda Muhammad. Sekarang saya balik bertanya sama saudara, ketika orang Kristen berkata Allah, apakah itu merujuk kepada Tuhannya umat Islam? Tidak. Nah, kamu kan yang berkata begini, bro. Berarti Nabi Muhammad disebut
Allah yang perkasa, Allah yang kekal, bukan merujuk kepada Tuhan yang umat Islam, tetapi dalam perspektif pandangan kamu dan juga Yudaism. Hezekia itu orang-orang menyebutnya sebagai Tuhan yang perkasa, Tuhan yang kekal. Bukan berarti Hezekianya, tetapi yang membuatnya itu dan ajarannya itu, kawan, yang mengutusnya itu loh. Cuma juga berkata bahwa baptis itu sama dengan wudhu. Baptis itu apa? Oke, baptis itu apa artinya? Baptis itu artinya apa? Wudhu menurut Suma. Enggak, saya tanya dulu. Baptis itu artinya apa? Baptiso dalam bahasa Yunani artinya apa? Jangan nangis. Baptiso dalam bahasa Yunani artinya apa? Saudara, saudara, baptiso dalam bahasa Yunani, arti dalam bahasa Indonesianya apa? Pembasuhan. Orang wudhu dibasuh nggak? Basuh. Oke? Dibasuh. Nggak usah terbang kemana-mana, Sekarang pertanyaan saya, pernyataan saya Anda tanggapi. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kalau Anda percaya kepada pernyataan Yesus ini, harusnya Anda mempercayai bahwa ada Kristus palsu. Maukah Suma lagi bersumpah pakai Alkitab bahwa Suma tidak pernah mengatakan bahwa Allah yang perkasa adalah Muhammad? Oke, berarti ada Kristus palsu. Sekarang Kristus palsunya ini, sabar. Sekarang Kristus palsunya ini menyesatkan banyak orang. Camkan itu. Itu pengakuan Yesus. Matius 24 nomor 5. Pertanyaannya, di alam semesta ini, hari ini, ada tidak sekelompok manusia yang banyak kemudian mengaku pengikut Kristus? Ada enggak? Ada enggak? Bagaimana itu Suma? Belum selesai itu Allah yang perkasa. Ada enggak? Saudara-saudara, ada enggak komunitas di atas muka bumi ini yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus? Ada enggak? Banyak, menjadi mayoritas di dunia. Siapa namanya? Kristen. Subhanallah. Kalau pengikut Kristus yang penyesat itu di mana? Di mana? Tidak ada. Berarti Kristus yang dinubuatkan Yesus itu pengikutnya bernama Kristen. Karena Yesus sendiri mengatakan. Ini saudara, ini tak kemana-mana. Dari dulu berapa kali kita jumpa diskusi narasimu aneh-aneh, nggak pakai bukan aneh-aneh kawan, bukan aneh-aneh. Semua kotoran yang ada di atas muka bumi ini kenanya ke jidat saudara. Makanya kemarin yes, memang betul. Sekarang ada lagi narasimu yang berbeda lagi. Bagaimana ini? Saudara, apakah Anda percaya Yesus berkata akan datang Kristus palsu? Percaya atau tidak? Iya, yang membawa nama Kristus palsu. Ada yang dikatakan dia akan diserupakan. Ada. Nah, sekarang Yesusnya berkata begini. Tapi disumpah ada. Sekarang Yesusnya berkatakan begini. Enggak, sabar dulu. Sebab banyak kemudian orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka Mesias palsu atau Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, Yesus berkata ada Kristus palsu di luar dirinya, dan Kristus palsu ini memiliki pengikut yang banyak. Anda sudah mengatakan Kristen pengikut Kristus. Kalau Kristus yang Anda maksud bukan Kristus palsu dan Kristen bukan pengikut Kristus palsu, tolong tunjukkan selain Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Silakan. Orang Kristen sangat mengikuti Yesus Kristus yang benar. Kalau saya ngerti itu pemahaman saudara yang saya tanya. Dari seorang perawat, tapi tidak bisa dinyatakan dengan data sejarah. Anda menolak, melupakan wajahnya, menyangkal tentang penyalipan. Bukan itu, bukan ke situ, Jangan dimaksudkan. Saudara, jangan ke situ, saudara. Yesus berkata akan muncul Kristus palsu. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu mengaku dengan Kristus.
Tidak ada pada iman Islam itu kita ini pengikut Kristus loh. Kristus pernah datang kepada Nabi kita loh. Enggak ada. Kita tidak percaya kepada Kristus. Sekarang permasalahannya adalah cari Kristus yang pengikutnya banyak selain daripada Kristus Kristen. Cari, ada nggak? Ya pengikut Kristus itu ya Kristen loh Bang Juma. Selain pengikut Kristus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Petrus membentuk, membangun yang namanya Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Yang memerintahkan bentuk jemaat siapa? Yesus Kristus kepada siapa? Rasul Petrus. Ya Allah. Sekarang Kristus yang kamu ikuti Kristus asli. Ya asli dong. Yang palsu mana? Ya asli yang mengatakan diri diserupakan. Yang palsu mana? Dia lahir di bawah pohon kurma. Yang palsu mana? Ya itu palsu yang menyatakan dirinya sama-sama dengan Yesus. Kamu mengerti nggak ucapan Yesus itu? Akan datang penyesat, akan datang penyesat. Akulah dia. Bagaimana kata-katanya Yesus diserupakan? Akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Di mana Yesus datang kepada Nabi Muhammad? Di mana? Kapan itu terjadi? Kapan? Dan di mana Islam itu disebut sebagai pengikut Kristus? Di mana? Bukankah dalam kitabmu Yesus sendiri berkata, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan Kristus palsu itu? Mana? Ada. Di luar Kristus asli, Yudaism, ada pengikut Kristus palsu. Namanya Kristen. Kristus yang palsu inilah yang keluar pergi ke seluruh dunia mencari pengikut, makin hari makin banyak dengan berbagai macam tipu-tipu. Sedangkan Yesus yang asli hanya datang di aule halaman Yerusalem mencari domba yang hilang saja. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu Yesus asli, itu Kristus asli. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang di atas muka bumi menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu Yesus asli. Sedangkan Kristus yang palsu, akulah Alfa dan Omega. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Akulah sang bintang timur, gilang gemilang. Akulah penguasa maut. Itu Kristus palsu. Apa nama pengikut Kristus palsu ini? Karisteng. Oke, dengar kalau mau Juma. Silakan. Oke. Jadi gini Bang Juma ya. Kalau Anda memaksakan pemahaman Anda untuk dimasukkan di kerana kekristenan, tidak akan jumpa ya. Karena Anda pengikut iblis. Dengar dulu. Bagaimana mau mengaku? Masa Anda mau mengaku saya pengikut iblis lah memang? Yang mengaku dengan hatinya bahwa dia pengikut iblis selama ini, insya Allah sebentar dia akan mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Anda tidak merasa itu. Ingat Bung, orang yang tertipu itu nanti sadar pada momentum-momentum yang ada tertentu, baru dia sadar. Orang dalam keadaan tertipu, terhipnotis itu nggak pernah sadar. Namanya terhipnotis, tertipu. Dalam tipu daya aku menjerat engkau. Anda sementara tertipu, sementara terjerat. Bagaimana mungkin Anda sadar? Nanti setelah Anda duduk dari sini, Anda berenung. Benar juga ya kata Bang Zuma. Kan Yesus yang asli berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang akan menyesatkan banyak orang. Kalau yang diimani Kristen ini adalah Yesus asli, lalu Yesus palsu yang pengikutnya banyak itu yang mana? Tengok ke kiri tak ada, tengok ke depan tak ada, tengok ke kanan tak ada, ke belakang tak ada, ke atas bawah tak ada. Cuma ada satu kandidat, yaitu Kristus yang datang kepada Paulus berupa cahaya, dan pengikutnya yang banyak ikut itu disebut Kristen. Hanya itu, tak ada yang lain. Atau Anda ingin mengatakan, Yesus itu bohong, Yesus itu pembohong, nggak ada kok Yesus palsu, nggak ada kok pengikut Yesus palsu, nggak ada. Yang ada cuma Yesus asli satu, dan yang ada hanya pengikut asli Kristen. Apakah Anda ingin mengatakan Yesus seorang pembohong? Oke, kasih kesempatan kan menanggapi. Silakan Anda menangis. Lanjut. Oke, dengar dulu.
jauh sebelum datangnya Islam, ya. Itu yang dimaksud itu, bagaimana akan banyak membawa nama Yesus, nama-nama Mesias, ya. Di abad ketiga sampai abad keempat ada namanya Basilides mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, melainkan diserupakan. Baru datang lagi di abad ketujuh, ada lagi yang sama-sama yang berbelakang dengan Basilides, diserupakan bukan disalib tapi diserupakan. Ini yang dimaksud orang menyamakan tentang Yesus. Berjaga-jaga memang sudah nyata kan, jadi nubuatan Yesus benar, akan banyak yang mengaku-ngaku seperti dia. Berjaga-jagalah. Hei, Yesus menerangkan tanda-tanda kedatangan Kristus palsu. Kita naik level ya, saudara. Saya ingin meluruskan Anda, bukan menghinakan, merendahkan. Tanda-tanda Yesus palsu ketika datang. Matius 24 nomor 23. Jadi pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, atau ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Saya tanya saudara, Paulus pernah nggak mengaku bertemu dengan Yesus? Dia tidak percaya, tapi dia mendengar suara bahwa saya. Suara itu berkata, akulah Yesus. Oke. Tanda pertama dipenuhi oleh Paulus. Yang kedua, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Saya tanya sama saudara, apakah Paulus mampu melakukan banyak mujizat? Ya. Oke. 2, terpenuhi. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad pernah bertemu dengan murid-murid pilihannya Yesus? Tidak. Apakah Paulus pernah bertemu dengan murid-murid pilihannya Yesus? Tidak. Dulu jangan kayak gitu diskusinya, yang benar betul ya. Apakah Paulus pernah bertemu? Jadi gini. Apakah Paulus pernah bertemu dengan Petrus? Apakah Paulus pernah bertemu dengan Petrus dan murid-murid pilihan lainnya? Ya. Alhamdulillah. Tiga tanda sudah ada pada diri Paulus. Kita lanjut. Kata Yesus, camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun. Pertanyaan saya, apakah Paulus pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Ya. 4. Secara penglihatan dan pendengaran. Tunggu, sabar. Dan kemudian lihat dia Yesus ada di dalam bilik. Apakah Paulus pernah bertemu dengan Paulus? Aduh, nggak usah. Di dalam bilik? Seri. Katakan sebetulnya yang jujur lah, cuma. Saudara. Lihat dia ada di dalam bilik. Itu merujuk pada siapa? Bilik. Siapa? Merujuk pada siapa itu? Kepada Paulus. Paulus dong. Di mana di bilik dia? Oke, baik. Kita baca Matius 24. Aduh, baunya nomor berapa tadi? Sabar, saudara. Sabar. Paulus mengaku bertemu kemudian dengan Yesus di dalam bilik. Atau jangan Paulus. Penyesat itu mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik. Kita lihat. Kata bilik dalam bahasa Yunani adalah temeon. Temeon artinya adalah kamar rahasia. Saya tanya sama saudara. Apakah Paulus itu di dalam bilik sel penjara itu kamar rahasia atau kamar umum? Jawab. Jawab, Bang. Temeon dalam bahasa Yunani artinya kamar dalam atau kamar pribadi atau dikatakan sebagai kamar rahasia. Pertanyaan saya, sel tempat Paulus bertemu Yesus, apakah itu dalam bilik rahasia atau kamar umum? Jawab. Ayo. Bukankah kamar ruangan sel penjara itu adalah kamar rahasia? Yang bisa masuk di sana hanya orang-orang tertentu saja. Dan di situ Paulus mengaku bertemu dengan Yesus sehingga dia menuliskan kitab Filipi
Efesus, Timotius di dalam bilik, dan dia mengaku bertemu dengan Yesus di situ. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi yang mengajarkan aku Injil adalah Yesus Kristus yang bukan manusia. 6. Ciri-ciri daripada nabi palsu yang bertemu dengan Kristus palsu, semuanya tergenapi dengan Paulus. Yang ketujuh, ciri ketujuh. Apakah Paulus memiliki pengikut yang banyak? Jawab. Ini tanda ketujuh. Apakah Paulus memiliki pengikut yang banyak? Banyak pengikutnya. Mayoritas apa nama dunia pengikutnya? Pengikut daripada itu. Nama pengikut Paulus ini namanya apa? Kristen. Ini tanda-tanda yang ketujuh. Tanda yang kedelapan. Yesus berkata pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, apakah pengikut Paulus memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus? Ya atau ya? Oke. Jadi gini, semua tergenapi. Subhanallah. Selesai tugas saya, teman-teman sekalian. Sudah terpenuhi apa yang ingin saya sampaikan, bahwa semua tanda-tanda yang Yesus ceritakan ada pada Kristen, baik pada saat pada mulanya, pertengahannya, maupun di ujungnya nanti, di mana Kristen akan diusir oleh Yesus. Semua tanda-tanda itu ada sama Kristen. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, dan juga memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ternyata betul, Kristus yang palsu dan pengikutnya adalah yang datang kepada Paulus, dan pengikutnya disebut Kristen. Mate meja. Oke, silakan. Jadi gini, dari narasi Anda, yang saya tangkap ya, Anda mengatakan Paulus itu nabi palsu. Sekarang gini, mau saya tanyakan kepada Anda. Coba Anda jelaskan, setelah Paulus menjadi pengikut Kristus, ya, bertobat menjadi pengikut Kristus, apa kesalahan-kesalahan yang Anda anggap yang tidak benar dengan perilaku Paulus? Saya berbicara berdasarkan dalil. Saya berbicara pakai dalil, Bung. Saya bacakan dalilnya. Di dalam Matius 12 nomor 43, Paulus bertobat. Apabila roh jahat atau iblis keluar dari manusia yang bertobat itu, iblisnya mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu Iblis berkata, aku akan kembali ke orang yang tadinya kutinggalkan yang sudah bertobat. Maka pergilah iblis ini dan mendapati orang yang bertobat tadi itu bersih dan teratur. Lalu iblis keluar dan mengajak 7 roh iblis yang lebih jahat daripadanya, dan masuk kembali kepada tubuh orang yang bertobat tadi. Maka akhirnya keadaan orang yang bertobat tadi itu jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga yang akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jedar. Kalau siapa memang itu, Bang? Paulus, dengarkan. Siapa itu, Bang? Kalau memang Paulus menjadi Anda katakan menjadi nabi palsu, ya, mungkin nggak seorang yang sudah dirasuki iblis menjelaskan tentang beriman kepada Yesus Kristus? Mungkin nggak? Iblis mengajarkan manusia menyembah kepada anak orang bernama Yesus. Harusnya saudara malu bertanya ini. Kok malu? Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Ketika ia datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah Bapa. Subhanallah. Sekarang Yesus ya diagungkan. Pertanyaan saudara kepada saya barusan. Pertanyaan saudara kepada saya barusan. Mungkinkah nabi palsu mengajarkan menyembah kepada Yesus Kristus? Itu kan pertanyaan saudara. Makanya pertanyaan saya, apa perilaku atau kejahatan Paulus setelah mengikuti Yesus Kristus? Mengajarkan menyembah kepada orang yang bernama Yesus. Memang iya, Yesus harus disembah. Yesus, menurut Yesus yang harus disembah siapa? Yesus itu ya, dia pribadi firman yang menjadi manusia. Makanya dikatakan tadi seperti data yang saya kasih Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih dunia, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal. Anda akan mencari pelampung apapun sekiranya mungkin, tai hanyut pun Anda pegang untuk Anda tidak hanyut.
Yesus mengatakan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan hanya kepada Dialah saja engkau menyembah, jangan kepada yang lain. Yesus yang palsu melalui nabinya yang palsu pun mengatakan, sembahlah Yesus Kristus. Ayo, kurang apa lagi? Menyembah Allah Bapa lewat Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sekarang Anda menyembah sesuatu tanpa ada tahu di mana Anda menyembahnya. Berarti ketika kalau Anda ke gereja, tidak tahu posisinya di mana sesembahan Anda, bagaimana Anda mau menyembahnya? Apa bedanya Anda dengan orang yang menyembah sapi dan mengatakan kami menyembah Sang Hyang Widi melalui seekor sapi? Ada medianya sapi. Sekarang Anda menyembah sesuatu yang tidak pernah Anda tahu di mana dia, bagaimana menyembahnya caranya? Tunjukkan. Apakah menurut Yesus? Di mana? Menurut Yesus, yang disebut Bapa itu bisa dilihat atau tidak? Ya, tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Lalu kenapa Anda mencari? Ya. Udah dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Kenapa Anda mencari Bapa yang ternyata tidak bisa dilihat? Saudara. Tuhan itu roh, sembahlah Dia dengan roh. Saudara, kenapa Anda mencari hakikat Tuhan yang ternyata tidak bisa dilihat? Dengarkan. Jangan di-mute. Jangan. Ini percuma kalian. Aku aja kalian di-mute. Hadapi Bang Juma ini. Kata diri Bang Juma, gimana kalian buat? Aku aja ngomong kalian mute. Allahu Akbar, Masya Allah. Lanjut. Cuma kalian mute saya. Lanjut. Aku diam dia ngomong. Lanjut. Dengarkan, gini Bang Juma. Di Yohanes 14 ayat 24 dikatakan, Tuhan itu roh, sembahlah Dia dengan roh dan kebenaran. Ya. Yohanes 14 24 mana ada kayak begitu? Yohanes 14 enggak kayak gitu. Yohanes 4 nomor Yohanes 14 ayat 24 Bang Juma. Yohanes 4 nomor 24. Iya, Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 14, firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yang Anda maksud bukan itu Anda jangan di Yohanes 14 ayat 24. Ya. Yohanes 4. Firman, dengarkan. Tuhan itu roh, sembahlah Dia dengan roh dan kebenaran. Yesus berkata, ya Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran. Nah, jalan kan? Dia jalan kan? Iya, jalan kebenaran. Makanya kan siapa yang jadi tujuan? Yang jadi tujuan siapa? 4 ayat 6. Yang jadi tujuan ibadah siapa? Dengar dulu Bang, cuma jangan dipotong dulu. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan 4. Itu roh. Sembahlah Dia dengan roh dan kebenaran, ya. Sembahlah Dia dengan roh dan kebenaran, ya. Kuncinya kebenaran, ya. Oke. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Terus? Jadi untuk menyembah Allah Bapa lewat Yesus Kristus, jalan yang benar itu Yesus Kristus. Ada enggak ajaran Yesus jalannya menyembah kepada dirinya? Ada enggak? Ya iya, akulah jalan, jadi suruh percaya. Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Sekarang Yesus ini yang disembah atau Yesus ini yang menunjuk jalan? Ya, sekarang gini loh. Di saat kita mau mengenal namanya Presiden Amerika Serikat, ya jumpainlah Donald Trump. Sekarang ketika kalau Anda mau mengenal siapa itu Presiden Amerika Serikat, ya jumpai Donald Trump. Iya, sekarang untuk menuju kepada Donald Trump itu melalui jalan, betul? Ya. Sekarang kalau Anda siapa jalan menuju ke Presiden Amerika Serikat, ya jumpai jalan menuju ke istananya Donald itu Donald atau bukan? Bukan jalan seperti itu maksudnya Bang. Bagaimana kamu mau mengenal Presiden Amerika Serikat, jumpailah Donald Trump. Karena dia adalah Presiden Amerika Serikat. Jadi menurutmu Yesus itu Bapak? Bukan. Nah, bagus. Berarti dia hanya jalan, bukan? Dengarkan, gini Bang Juma, gini. Jadi konsep pemahaman Anda tentang Kristen itu saudara, ya. Saya kira cukup, saudara. Jangan paksakan pemahaman Anda. Kami yang tahu saya tentang iman sendiri. Ya. Tinggal Anda renungkan saja apa yang saya sampaikan dari tadi. Jalan bukan. Oke, jadi kan di saat Yesus mengatakan, karena Yesus sendiri mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, didengar pun tidak bisa. Ya. Berarti Yesus ini Tuhan atau bukan? Jadi bukti kemahakuasaan Tuhan dengan segala kehendaknya. Saudara, Anda mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Yesus bisa dilihat dan bisa didengar enggak? Bisa. Berarti dia Tuhan atau bukan? Ya Tuhan.
Oke, Tuhan itu apa Bang Juma? Tadi Tuhan tidak bisa dilihat. Tengoklah teman-teman. Lihatlah, kalau seekor kambing kemudian tidak mengerti apa yang terlontar dari mulutnya, itu wajar. Ini manusia tidak ngerti apa yang dikatakan oleh mulutnya. Iya, dia mengambil data Yohanes 5 nomor 37. Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Yesus bisa dilihat, bisa didengar enggak? Bisa. Yesus Tuhan enggak? Tuhan. Lihat bagaimana iblis yang kau sembah bernama Yesus itu membuat Anda kayak begini. Lihatlah. Ulaika hum syarrul bariyah yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Di dalam hati mereka ada penyakit. Masakan Anda berkata, Yesus bersabda, Tuhan tidak bisa dilihat dan Tuhan tidak bisa didengarkan. Muncul pertanyaan, Saudara Jenderal, iya paman, apakah Yesus itu bisa dilihat? Bisa. Bisa didengar? Bisa. Apakah dia Tuhan? Tuhan. Oke. Jadi gini Bang Juma, menurut seorang Juma yang namanya seorang pimpinan apologet di API, menurut Bang Juma, arti dari definisi kata Tuhan itu apa? Tuhan adalah sang penguasa pencipta langit dan bumi. Hah? Pencipta dia? Kalau berarti kalau sudah dikatakan Tuhan sudah pencipta. Yang saya katakan Tuhan secara umum itu Rabb pencipta langit dan bumi. Iya, gini. Kalau sudah dikatakan Tuhan pencipta berarti merujuk pada Allah Bapa, berarti sang sumber. Kalau dikatakan Tuhan itu apa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan, itu gelarnya. Gelarnya pencipta langit dan bumi itu adalah Khalik, Tuhan, Rabb. Oke, gini Bang Juma. Oke, kita ini dulu. Kalau sudah kata Tuhan Anda katakan itu adalah pencipta, di saat ada orang menyembah pohon, membuat sesembahannya pohon dan mengatakan itu adalah Tuhannya, apakah pohon itu pencipta? Itu Tuhan palsu. Saya berbicara mengenai skala yang hakikatnya. Tapi menurut mereka Anda juga dikatakan Tuhan palsu. Oh, nggak bisa. Silakan aja. Silakan saja orang menyembah pohon dan mengatakan pohon itu kan bentuk keimanan, ya. Saudara, berarti ada. Jadi saudara ingin menggiring saya mengatakan pohon itu pencipta. Saya masih waras. Saya bukan ente. Dari jawaban Anda tadi mengatakan definisi kata Tuhan adalah pencipta. Oke. Sekarang saya tanya sama saudara, menyembah pohon dengan sesembahannya berarti orok yang keluar dari rahim Maria itu pencipta atau bukan? Orok yang keluar dari rahim Maria itu pencipta atau bukan? Tidak. Berarti Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, ini makanya saya bilang sekelas Juma ternyata sama pemikiran kayak blender. Udah. Mungkin bawa aku. Ayo kau. Bang Juma itu yang dikatakan Al-Baqarah 130 itu orang yang membenci agama Ibrahim, agama Tauhid. Dia hanya memperbodoh dirinya sendiri. Jadi susah kalau udah orang bodoh. Betul, Masya Allah. Membenci sunat, membenci tauhid, membenci korban hewan, itu adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Masya Allah. Syukran. Subhanallah. Baik teman-teman, mana tahu masih ada pasien. Mungkin di sini teman-teman kita mau melanjutkan. Waktu dan tempat disilakan.